Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, asatidah, masyayikh, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takzim kita kepada seluruh para alimil ulama, para kiai, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, segenap panitia penyelenggara Tahun Baru Islam 1444 Hijriah yang saya hormati, juga seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tak ketinggalan saudara saudari muratibul acara yang saya hormati. Dalam kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah usahanya, berkah anak-anaknya, berkah istrinya, dan semoga kelak kita pulang kepada Allah husnul khatimah. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan. Sehat itu mahal, betul? Bukan sakit yang mahal. Sakit sekalipun bayarnya mahal, ada nominalnya. Tapi kalau sehat itu tidak ada nominalnya. Manusia diberikan sakit 1 hari, perasaan 10 tahun. Tapi kalau diberikan sehat 20 tahun, berasaan 1 hari. Betul? Makanya bapak dan ibu, sehat itu mahal, harus kita syukuri.
Semoga barokahnya 1 Muharram pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Amin gede gitu. Kenceng bener gitu. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu kita dihantui rasa ketakutan dengan penyakit. Betul. Sekarang alhamdulillah coronanya sudah berlalu. Amin. Makin dekat rumah sakit, makin banyaknya klinik, ternyata Pak makin banyak penyakit. Lagian sekarang ini penyakit itu modelnya dari namanya saja kita sudah merinding, menyeramkan Pak. Dulu itu yang namanya penyakit gak macem-macem, paling gak curak. Waro curak nang. Apa? Sekarang gak ada orang curakan, orang congekan sekarang gak ada. Sekarang mah bersih-bersih, rajin-rajin, alhamdulillah. Yang kedua bewelen. Sekarang gak ada orang bewelen. Tahu bewelen? Ay orang-orang bocah ayu-ayukin. Deleng neng Google. Tanya sama Mbah Google, bewelen, pasti Google ketelimbang. Tapi sekarang Pak yang namanya penyakit menyeramkan. Apa itu yang namanya gula darah? Apa itu yang namanya diabetes? Apa itu yang namanya kencing manis, kencing pahit? Apa itu yang namanya darah tinggi? Akhirnya Pak ujung-ujungnya jadi stroke. Lagian Bapak dan Ibu yang namanya penyakit tidak pandang bulu, betul? Ini yang enak duduk apa berdiri? Bu, sing teger ngadeg tak dodok? Bu, nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak diem. Sebab ibu yang merasakan. Oh, udah jelas rodana. Bu, yang enak berdiri apa duduk? Sing enak dodok apa linggih? Bapak-bapak sing enak dodok ta linggih? Padu bae dodok ar linggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak manuk darat dikeploki gitu. Yang di belakang rugir ngedeleng kita mah. Sampai mana tadi saya ngomong Pak? Di zaman sekarang ini yang namanya penyakit tidak pandang bulu. Kalau penyakit pandang bulu, untung yang banyak bulunya. Tidak tua, tidak muda, sekarang kena penyakit. Bahkan ada bayi yang baru lahir ketika dilihat kena penyakit gagal ginjal. Iki meneng kabeh kelimen. Pada meneng bikitane gawedi. Terus lanjut. Lah ya wong embekan. Kalau tua kena penyakit, namanya penyakit tua. Yang aneh masih bayi, anak-anak, remaja, masih muda, penyakitnya aneh. Kenapa? Di antaranya adalah makanan, minuman sekarang Pak. Awas, ngati-hati. Makanan, minuman sekarang ini adalah serba instan, serba cepat. Itu mengandung zat-zat kimia.
larutan cap kaki telu. Kalau dulu pengen makan singkong tinggal ngambil, betul, pengen OB tinggal ngambil, alhamdulillah. Sekarang Pak, yang namanya makanan jajanan dari namanya juga macam-macam dan menyeramkan dan menganehkan, cuangki. Apalagi itu? Seblak. Ke wong iki. Doyan mangan seblak. Betul. Apalagi dorayaki, entah makanan apa itu. Yang pasti Pak, makanan yang sehat, karbohidrat, gak usah macam-macam. Apa? Singkong alias dangder, cek Sunda nama sampah, betul. Mantang atau ubi, betul. Kemudian jagung, yakin Pak, itulah makanan yang asli. Tapi sekarang masih muda sudah terserang penyakit gagal ginjal, asam urat, kolesterol. Kenapa? Tak lain itu dari segi makanan. Makanya sehat itu mahal. Sehat dari Allah, sakit pun dari Allah. Semoga masyarakat kita sekitar yang hadir pada malam hari ini, yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya, amin. Ada saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam hari ini karena halangan sakit, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan dukun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita manusia wajib ikhtiar dan berusaha. Yang menyembuhkan adalah Allah, pasrah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sejarah dalam kitab hikayah, riwayat dalam kitab Nurul Dholam, Cahaya Kegelapan, karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu pernah Nabi Musa mengalami sakit gigi. Nabi Musa, bapak dan ibu, pernah mengalami sakit gigi alias lara untu. Masya Allah Pak, kalau orang sering dan memang gejalanya sakit gigi, 3 hari bisa bengkak. Nabi Musa pun demikian. Ketika mengalami sakit gigi, Nabi Musa langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi, wahai Tuhanku, saya ini tidak sanggup menahan rasa sakit gigi ini, minta kesembuhan, tolong hilangkan ya Allah. Dan Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah. Apa kata Allah? Hei Musa, ambillah rumput al-fallani, ambillah rumput yang di belakang tempat itu, kemudian tumbuk dan getahnya kau tempelkan, masukkan ke dalam gigimu. Kemudian diambillah oleh Nabi Musa, ditumbuk dan ditempelkan, dimasukkan ke dalam lubang gigi yang sakit. Dengan izin Allah, fasakanal wajah, dan rasa sakit pun menjadi tenang dan hilang, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa waktu Nabi Musa kok kambuh kembali, kumat maning lara untuni. Mentang-mentang obatnya sudah tahu, tidak minta kepada Allah, langsung ngambil rumputnya, langsung ditumbuk dan dimasukkan. Ternyata bukannya sembuh, nambah bengkak. Ya Allah, bukannya sembuh kok nambah bengkak. Nabi Musa mendapatkan teguran dari Allah. Ya Musa, kalau kemarin kau minta kepadaku, tapi sekarang kau langsung mengambil, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ana syafi wa anal mu'afi, ana nafi wa ana dar. Saya yang menyembuhkan, saya yang menyehatkan, saya yang memberikan manfaat, saya yang memberikan midarat. Jadi tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita doakan bapak dan ibu, tetangganya, keluarganya, atau siapalah yang hari ini sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan,
Yang mereka inginkan bukan makanan, bukan buah-buahan, betul. Yang mereka inginkan adalah kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal. Bapak dan ibu hadirin saudara yang dimuliakan Allah, gua agak amat foto kita kan. Melalui peringatan Muharram 1444 Hijriah 2022, kita tumbuhkan ukhuwah Islamiyah untuk membentuk muslim berakhlakul karimah. Hidup di dunia ini Bapak Ibu, nambah tahun bukan nambah umur, nambah tua. Betul? Tidak ada manusia hidup di dunia ini nambah tahun nambah muda. Tambah tahun yang pasti nambah tua, bukan nambah umur. Setiap hari umur kita berkurang, bukannya bertambah. Menurut hitungan manusia memang umur kita bertambah. Makanya kadang ada anak kita, tetangga yang merayakan hari ulang tahun, betul? Di sini ada yang suka merayakan hari kelahiran, ulang tahun ada? Oi. Penten. Endi wonge? Ai, wis tua-tua. Beli kue tar, kemudian lilin 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang Pak lagi ngetren. Dulu acara seperti itu hanya di kota-kota. Tapi sekarang sudah masuk kampung, ploksok ijo pun sudah ikut-ikutan, betul? Beli kue tar itu 200.000, belum snacknya, temannya ada 100 orang, itu habis 2 juta. Nyewa odong-odongnya, nyewa badutnya hampir 5 juta, betul? Itu berani mengeluarkan biaya buat anak. 2 tahun depan berani dia mengeluarkan anak untuk ulang tahun. Apakah tidak boleh Pak Kiai? Boleh, sebagai syukur kepada Allah. Tapi yang paling bagus adalah undang ustadz, undang kiai, bikin tumpeng, bikin nasi uduk, mimpin doa untuk anaknya. Laiki mati sulet. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Betul? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Jadi bocah sing mau klimen diketok, dipotong, 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 udah dipotong-potong. Akhirnya apa? Lilin masih nyala. Ayo berdoa, dia memejamkan mata. Apa yang inginkan, apa yang diharapkan, itu sama halnya tasabuh, menyerupai mereka non muslim. Naudzubillahi min dzalik. Undang kiai, undang ustadz, mimpin doa. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa fasil lisanahu waj'alhu waladan soleh, dan seterusnya. Itu. Jadi hidup di dunia ini nambah tahun bukan nambah muda, nambah tua, tidak nambah umur. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ngek. Udah jelas. Nah, Samsuri. Balik maning ke. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Enak, enak Kang, enak Bu, enak Nong, wis enak bae, tinggal dodok doang. Tinggal dodok ngerongokake
makan urung meredeng-meredeng. Makanya kadang-kadang Bapak dan Ibu, orang susah bener kalau diajak kebaikan, orang susah bener kalau diajak ngaji. Padahal duduk kita di sini ini ngaji melalui peringatan 1 Muharram tahun baru. Punten, di sini biasanya pengajian hari atau malam apa? Biasanya punten di sini kalau pengajian malam minggu ramainya seperti ini. Telepon dong. Malam Jumat. Biasanya sok malam minggu pengajian rame nih mengketen buatan Bu. Sok lamun pengajian pengawasan rame nih mengketen buatan. Arab jawab enggak hadir gitu. Jadi semenang bae lah. Iku kula drepe wong tuaku nang baik. Wong tua kula laya wawo bang ustad makar sapa ge wawo urip ning dunia iku bapak dan ibu nambah tu deleng memang baik iku sampun tua sengen mah pipine mengkel rambute ireng raine gak indah saiki mah deleng kaya pokasem sengen magaga atau saya gaga mang baik. Masya Allah lambat kula boten kepetuk mang baik. Alhamdulillah melalui Muharram niki bangkit kepetuk sareng wong tua menawi disungi sehat dan panjang umur barokah amin ya rabbal alamin. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang kami panjangkan umurnya kami balik kejadiannya. Jadi manusia hidup di dunia ini bapak dan ibu bukan nambah muda. Adakah di lingkungan dukuh dalam ini manusia hidup di dunia nambah tahun nambah muda nelung sumi ganti kulit kayak ular? Wenten ada apa tidak? Tidak ada. Manusia hidup di dunia nunakisu fil khalqi dibalik kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlahir kita ke dunia bayi giginya belum ada, makan minum tidak bisa sendiri, jalan pun belum bisa, betul, pakai baju tidak bisa sendiri, semua tidak bisa sendiri. Begitu juga manusia ketika diberi umur yang panjang oleh Allah, umur tawa persis seperti bayi, giginya tidak ada, mau makan tidak bisa sendiri, mau minum tidak bisa sendiri, mau mandi tidak bisa sendiri, mau kemanapun tidak bisa sendiri, betul. Orang tua pun demikian, terbujur di atas tempat tidur untune laka, betul. Cuma beda nih ari bayi mas senajan laka untune ga mambune enak sedep. Ari bayi mabuk senajan laka untune mambune sedep. Dalam kitab Nuzhatul Majalis mambu cangkem bayi iku seperti mambu wewangian surga. Jangankan habis mandi lagi tidur bayi dicium sedep, betul. Bahkan ketika bangun digendong dicium sedep sampai ngiler sedep ileri jajal wes tua. Untune laka ambungen cangkeme nang ora wangur kaya ulah dumung, betul. Nah maka nunakis upil khalqi dibalik kejadian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ibu-ibu menjadi korban iklan. Ada iklan di TV begini ngikut, ada ngikut apa? Penunda ketuaan. Entah itu pakai salep lah, pakai pelembab lah, pakai inilah, pakai itulah, tetap manusia tidak bisa yang bisa melawan sunnatullah. Nunakis fil khalqi dibalik kejadiannya oleh Allah. Kita yang dulu pak pipine mengkel, rambute ireng, untune otoh, tenagane kenceng,
Betul. Ibu-ibuku masya Allah, iya bisa ngenom masih mengkel-mengkel kayak tomat, kayak apel Washington. Jajal lamun wis umur 70, rambut wis ubanan, mata kabur, telinga budek, gigi ompong, kulit kisut, tenaga loyo, ngentut bek. Ari masin nom ngentut kun kayak jeblugan bek kebledogan mau. Ari wis tua magati, makan minum sudah mulai berkurang. Biasanya habis 2 piring, sudah tua 1 sendok pun tidak habis-habis. Kenapa? Karena ususnya sudah lengket. Betul. Betul. Minum juga tidak bisa sendiri, pakai sedotan. Sedotannya bengkok pisan. Jere putune dienom, urut sedot malah tidak, malah ngeblek-blek. Coba Bapak dan Ibu kita merenung nih, tahun baru 1444 Hijriah, muhasabah, introspeksi diri. Kita bercermin, kita ngaca, begitu ngaca, ya Allah galimah kita kan wis tua, mata iki wis kabur, pendelengan wis ora jelas. Akhirnya manjing ning dokter, diperiksa matane, oh Bapak sudah plus, harus pakai kacamata pembesar. Tuh kacamata gue dikandelkan, barang tinggu aja, ya Allah gue gede nih ya mungkin galimah cilik. Sesuatu yang dilihat kecil menjadi besar, ngedeleng tulisan ora bisa mengkenen kudu mengkonon ngebatan, tidak bisa dipungkiri. Akhirnya barang balik ning omah ngedeleng meja anu banteng, jere mama ya ini nong banteng ku digoreng, jere rabi nih banteng sing ngendi ning meja kegorengan banteng absalat demen kita niki. Begitu tersalah dodok wis sakit digoreng bantengiku, jare punya ini laka ke banteng sing endi ning meja laka nana yo. Barang tibu ketutup apa nih kan, tutup saji. Oh neng nang tahu nggak tutup saji ya, tutup nasi dibuka lagi banteng. Iki materi banteng teri, banteng teri, kacamata nih gak dicopot, barang dicopot ayo teri kalimah. Ini lebah yang sudah tua, tidak bisa dipungkiri. Betul, rambut sudah mulai hitam, rambut sudah mulai putih yang tadinya hitam. Ingat sejarah riwayat Nabi Daud alaihissalam, ketika itu Nabi Daud kedatangan malaikat Israel, Daud, kamu tak lama lagi akan meninggal dunia. Apa kata Nabi Daud? Mana buktinya? Bu ia dikasih tanda-tanda dulu. Apa kata malaikat? Rambutmu sudah beruban, kulitmu sudah keriput, itu menunjukkan tak lama lagi akan meninggal dunia. Siki sing wis putih rambut yang hati-hati. Kuduru masa, Bu, kuduru masa, harus merasa bahwa sudah tua. Betul, jangan belagu kepingin muda terus. Begitu bercermin ngaca, rambutnya sudah putih, akhirnya kepingin jadi muda, dipikok. Wayah rumut taswidu atau wayah rumut taswidu bisyar, haram hukumnya taswidu sya'ar bisawad, haram hukumnya menghitamkan rambut dengan warna hitam, alias mikok rambut itu haram hukumnya, tidak boleh. Masih mending dijabut, hanya sebatas makruh. Lagian Bapak dan Ibu kalau sudah ubanan lumayan, malaikat mungkar nakir malu menyiksa, menfitnah dalam kubur bagi orang yang meninggal sudah beruban. Wis untung yai bai uwanen tah. Jadi wong sikuk atas nama yaiku, insya Allah cocok
napek dipikok, napek dijabuti, endak baik. Dalam kitab Al-As, kitane kon mangan gedang ta. Hebat ning umbul kapuk, umbul kapuk. Dukuh Malang, Masya Allah. Berarti ini masyarakat Dukuh Malang, masyarakat Loman. Dukuh Malang, Dukuh Dalem iki masyarakatnya Loman-Loman. Bukti ini Masya Allah, cap kaki telurong botol. Iya, makanan buah-buahan teke kabeh alhamdulillah. Gampang nyerekakan masyarakat mah, lamun ora pelit ning kiai ikut tandane Loman. Tapi lamun bulit ning kiai berarti masyarakatnya pelit. Iki mah Masya Allah, anggur, gedang, jeruk. Kita marisi bukan yang hadir ikut sih. Kiai mah enak ya sih. Wong iku. Kiai mah enak tuh. Panggung digawekaken. Kursi disiapaken. Buah-buahan timbilaken. Kita masing semenjak sore dodok. Gedang ore, anggur ore. Menawa aja udah pangan kiai. Ai teger. Makanya ibu aja ngedeleng kiai enak saiki bengene belajari Masya Allah mondok bayi 13 tahun beras bayi sebulan pire entek kali setahun durung duit bengine ngafal bengine ngedres bengine belajar subuh ngaji otak diputer. Makanya kula merikiki ngomong ning panitia ning Kang Maftui apa kulane rada telat sebab ning masyarakat kulane wenten sing ninggal kulane milet tahlilan kerehin sangkane mitung dinten galimah banjang esuk mitung dinten nih jadi tak hadiri jiji kesuk bengi mitung dinane ya wis ditahlili bengekin mah. Nah masyarakat mah memang Pak tidak ada dalam undang-undang hukumnya tapi hukumnya nyata, betul nyata. Kalau hidup kepingin diakui oleh masyarakat harus bermasyarakat. Kalau hidup kepingin dianggap oleh masyarakat harus bermasyarakat. Nah ya betul sing mau gak kita mah. Kalau hidup kepengen dikenal masyarakat harus bermasyarakat. Ini kadang-kadang kepengen dianggap masyarakat, kepengen diakui masyarakat, tapi tidak mau bermasyarakat. Nesel baik. Kayak kadal ijo. Ning kana dudu ning kene. Tapi asli ini sing kene. Oleh Allah. Beres tahlilan kulani pengawasan kerehin langsung berangkat nyumponi undangan saking napa nih saking kula berage bangke silaturahim sering masyarakat Dukuh Dalem alhamdulillah. Jadi bapak lamun sampun ubanan malaikat dalam kitab Al-Asfuriyah gak jadi menyiksa. Kenapa? Saya malu karena hambamu sudah banyak ubannya alhamdulillah. Menunjukkan amalnya sudah banyak. Jadi jangan dipikok, jangan dijabut. Dipikok haram, dijabut makruh. Bikin mak rambu-rambu. Endah kayu wong enom. Ada dulu cerita orang yang ahli ibadah suatu ketika imannya rapuh, imannya lemah. Rambut sudah ubanan begitu metu sing masjid lihat anak muda pada lari-lari. Hehehe apa nih ngendi? Anu cimama yai ana layar tancep. Wih, milu berangkat saking kepengennya, tapi malu sama rambut yang sudah putih, sudah ubanan. Untuk menutupi rasa malunya supaya kelihatan muda, akhirnya apa? Pikok tidak punya, lari ke rumahnya. Ngedeleng kenceng petung tahun udah dikumbah dikerok burine kemudian apa dikasih minyak buat dibikin pikok berangkat nonton layar tancap begitu mau di depan malu akhirnya nontonnya di belakang
film baru setengah, hujan gede. Dia tidak berteduh karena lama-lama kedinginan, balik ning omah mengetok pintu. Rabi ini menonggoni semenjak isya, bapak ini rekor balik-balik. Kayaknya malah lagi etikaf ning masjid, gali mah etikaf ning layar tancep. Begitu dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, bareng dibuka mualayu Rabi ini, anda bebongkong. Gali mah laki nih tes nonton layar tancep. Makanya bapak ibu kalau rambut sudah ubanan, kita harus sadar, ya Allah, bahwa diri kita ini sudah tua. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang baik adalah orang yang umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Seharusnya sadar, lebih banyak beribadah lebih banyak ke masjid daripada di rumah, lebih banyak membaca Al-Quran daripada membaca Quran. Kenapa? Karena hidup di dunia ini pak, ujungnya dua. Pertama, kalau dikasih umur panjang jadinya tua, kalau pendek jadinya mati, selesai. Betul? Betul? Iya sing masih nom, pipine mengkel, matane awas, rambutnya ireng, buah dadane kayak grenok bae, melakune kencang, pakai lipstick dan langsung nempel, pakai bedak pori-porinya masih rapat, kulitnya masih elegan, masih elastis, empuk, ditarik gak ngegenol. Lah barang wis tuwa, pipine kempot, ngacel, ngenggo sepon ke sepone brodolan. Iya bising masih nom-nom muda mau barang dangdan kan. Betul bu? Kita mau orang ngerti klemen selaman wong wadon dangdan uja. Iya rodana pakai lem saja, ceplok kayak sapu-sapu. Galema lagi masang lem saja, enda bibiri rata, bisa ulang-ulang. Iya rakyatku lagi, ih wong wadon kon masya Allah, barang masin mengegul lambe kan barang metu selunyu kayak welut, mengkilap bae. Lah iku barang dideleng je lagi ning kamarnya. Hei lagi apa? Mengko sibah. Arane gawang wadon, betul. Masih nom tapi wis tua jajal nganggo lipstick. Kayak kerita bae. Gretek. Makanya sok ningali penganten nom penganten tua ku teger kula mah. Penganten nom didangdani ge sedep, barang ibu ni wis didangdani karo makeup terus barang metu je. Serem kan? Ikini siapa? Bunyai, ikin bunyai. Ya Allah ya, tidak bisa muda lagi. Dodok bening pelaminan je. Semenjak subuh sampai dohor, barang pas salaman bedak hilang separuh. Bedak hilang separuh. Barang mesem sing abang dudu lambene untune. Suwe-suwe lontur, akhirnya barang nyenger jenohon ya jemili. Allah karen jadi pagati wis tua mah. Pipi sing asale enom saiki wis tua, sepone gebrodolan. Betul. Untu sing asale oto saiki mah ompong. Buah dada maaf lagi zaman nomawu kayak grenok baik, kayak balon didorong merane melayu merene, dorong merene melayu merane. Jajal wis tuwa, kempet kayak cecodot turu, ngegantung, ngedeleng geserem. Wis lake aci nih, lake banyu nih, senajan ane banyu nih gak ora bakal menambah masa pertumbuhan, mabok maya mendem. Kenapa wis kadaluwarsa, ting bating, iku jaket tingkai, alah samsia. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah,
Kita kembali Pak, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Maka manusia yang baik itu adalah yang diberi umur yang panjang oleh Allah dan baik amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, manusia yang jelek adalah orang yang diberi umur panjang tapi jelek amal perbuatannya. Naudzubillahi min dzalik. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Orang yang bahagia adalah orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Tahun ini lebih baik daripada yang kemarin. Orang celaka hari ini lebih jelek daripada kemarin. Orang yang rugi hari ini sama seperti yang kemarin. Masuknya tahun baru harus suasana baru. Meningkat ibadah kita kepada Allah, itu adalah ciri umur yang berkah. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tuh Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun dakwah di kota Mekah. Dakwahnya Nabi Pak Ibu 13 tahun di Mekah. 13 tahun bukan waktu yang sebentar, 13 tahun waktu yang lama, mengajak umat manusia, mengajak penduduk Mekah beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Nabi Muhammad mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Itu yang dibawa oleh Nabi, mengajak umat manusia suruh menyembah kepada Allah. Jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, sembahlah Allah, sujudlah kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka Pak susah, 13 tahun dakwah di Mekah, hanya 70 orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ini menunjukkan Pak, ngajak uang pun gati nih kebagusan mah. Ngajak orang berbuat kebaikan itu susah. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Neraka itu diliputi, dihiasi dengan kenikmatan, tapi kalau neraka diikuti dengan kebencian. Jalan surga mah abot, tapi jalan neraka mah enteng. Betul. Ngaji berat apa ringan? Jawab yang keras. Ngaji berat apa ringan? Berat. Sholat berat apa ringan? Berjamaah berat apa ringan? Sodakoh berat apa ringan? Ngaji itu berat Pak, tapi ada ceritanya enggak? Orang berangkat ngaji kegencet karena keberatan. Ada Bu? Wenten boten? Boten wenten. Mau melangkahnya itu berat. Maning takola ila majlisil ilmi liyata'allama ilman ghufirallahu yaqtua. Siapa orang yang melangkahkan kaki menuju di majelis taklim sebelum melangkah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat Dukuh Dalam ini dosanya sudah diampuni oleh Allah. Amin. Dosa diampuni Pak, hadir pengajian itu, melangkah dari rumah keluar rumah. Malam minggu biasa diumumin, bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini pengajian, hayo kita pada kumpul. Kerungur sing umah, kerungur sing umah. Betul. Biasanya kan kalau mau ngaji selawatan boten? Selawatan. Biasanya yang selawatan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Bapak-bapak langsung selawatan, ibu-ibu dodok. Sikili tek sebelah kan. Betul. Ibadallah rijalallah agithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanadha bi fadlillah. Bareng li ajlillah wa kunu aunana asanadha bi fadlillah. Masjid apa namanya nih?
Masjid apa namanya? Nurut Taqwa. Nah, jare ibu ini sambil dodok ning masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, cocok, ayo kita jelas samsiah garang gak meneng baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini pengajian, ayo kita pada kumpul ngaji di masjid. Kepireng badan? Kedengar enggak? Iku jedodok penyarapan lawang. Kita gak wis weruh bengi iki ana pengajian, tapi kita lagi tanggung, berangkat aja duluan. Betul? Betul pisan. Ora jelas samsia. Itu yang model begitu. Ana wong iku anak lagi dodok ting tak kadang-kadang ngomong ngaji mah tiap malam minggu tinggu maya orang masih mending kita orang ngaji. Geblek wong orang ngaji aja masih mending sing ngaji. Dari rumah dosanya diampuni oleh Allah, melangkahkan kaki binatang melata sampai bumi lapis ketujuh memintakan magfirah kepada Allah. Naiknya itu naik motorkah, jalan kaki, nah itu hakikatnya naik sayap-sayap malaikat yang terbentang. Begitu masuk ke masjid ibadah, duduknya di pengajian, julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairun laka min alfi rakaatin. Dudukmu di pengajian 1 jam itu lebih baik daripada tahajud 1000 rakaat, lebih baik daripada duha 1000 rakaat. Pernahkah kita ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Bapak pernah? Ibu pernah? Sama, kula gadereng pernah. Tapi duduknya di pengajian seperti ini 1 jam, Allah memberikan pahala 1000 tahajud, 1000 rakaat tahajud, 1000 rakaat duha. Alhamdulillah. Itu baru duduknya doang. Pak Ustadz, dodok mak nggih, tapi turu. Wong yaning pengajian ku macem-macem. Kula niku membina majelis taklim dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid. Itu dari tahun 2002. Membina ibu-ibu dari komplek ke komplek, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari masjid ke masjid. Itu Pak, rata-rata yang rame di majelis taklim itu ibu-ibu. Sing rame iku ibu-ibu sing hadir, full hadir, semangat ibu mah. Betul? Ning rika Pak, masya Allah, ibu-ibu rame, gue seragam, tapi ngaji nih ngobrol doang. Nana bapak nih 5 wiji turu kabeh ning pojok, barang melek je tangi sedenget ngaji nih ya. Sing mau turu aja sedeng tuh hadir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kata guru saya, sekalipun tidak pegang bolpen, tidak memegang kitab, orang nyoret, mendengarkan, duduk, sekalipun ngiler, sekalipun tidur, sekalipun nyender, di majlis taklim mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya. Kalau yang nyender, kalau yang duduknya tegak kayak gini dasar boah, ini pahalanya 100. Alhamdulillah. Kalau yang nyender 50. Aku ya baik, sing nyender 50, sing selonjor selawek, wis lumayan baik.
daripada senderan di rumah, selonjoran di rumah, sekalipun tidur di pengajian tidak sia-sia, Allah dapat memberikan pahala. Amin. Nih malam ini masyarakat Duku Dalam hadir pengajian ya turu los, turu kabeh gak los, ngegolong kabeh los, kita nggak balik apa orang ngeladen ngomongi wong turu ya. Begini jam pira nong, jam berapa ini nong? Jam 9, le rusak kayaknya jamnya kan jam 9, pokok kita gak mau teka jam 9, udah jelas baca ayo jam pira nong, jam berapa nong? Setengah 11, udah 1 jam pas saya ngomong ini terus sampai jam berapa? Ayo sampai subuh iki mah dudu undang kontrak iki jadi sampai subuh. Apa dikira gampang kita berdiri ini otak panas gitu Pak, otak panas, bebannya banyak, otak mikir ya apa yang kita sampaikan, landasannya apa, keterangannya apa. Jangan dikira Pak iku aja sampai subuh. Iki modele wong iki sing cepet kayak stroke ini wong iki kayak wani nambahi. Lanjut. Nah nggak ada ruginya Pak kita di pengajian, makanya yang ramai ibu-ibu alhamdulillah. Makanya Pak bangga kalau punya istri rajin pengajian seperti di Duku Dalam. Amin. Beri izin ibu-ibu kalau mau pengajian jangan ditahan. Kenapa? Karena baik dan buruknya istri tergantung suami. Kalau suaminya tidak mendidik, persilahkan untuk mendengarkan pengajian. Tapi ibu-ibu nih ngerongkan pengajian aja ngobrol baik. Iku mah kadang-kadang wong pengajian nyawa anak. Hadir pengajian kadang-kadang bawa anak, bari mong-mong, nggak masuk di dalam orang manjenin jero jenis sor beduk. Ay betul bisa, orang jelas kang sama. Nesor beduk dodok, nggawa anak kan, bari ke kebut, bari nusoni. Barang ustad teke jeraw, boten ngelebet ta, boten je Pak Ustad ngerik saos. Lagi ngomong, tak ke Bature Hamdiah. Iku jadi celuk, Hamdiah. Ning kini pun sor beduk merana mah isi ini kini baik. Ustadz menerangkan fikih tasawuf segala macam, deweki mengobrol teh Ham kita mah anak lamun ngising metu dewek lah kabeh kamu metu dewek. Akhirnya mengobrol ngedelang anak cunguri abang lah panas bae lah umbel segala macam. Begitu beres masalah salaman balik laki neneng umah beres nong beres. Ngomong apa Ustadi? Kang anaknya teh sama cunguri wabang. Innalillahi wa inna ilaihi. Are kon serane pengajian apa bae ngerongan cungur ta. Jadi ibu jangan terus lagian Pak bersyukur punya istri seperti orang Duku Dalam ini rajin pengajian. Alhamdulillah barokah orang itu kalau sering di pengajian hidupnya barokah. Kenapa? Karena di majelis taklim akan terbentuk akhlakul karimah. Orang itu tidak akan dia berilmu, tidak akan berakhlak apabila tidak ada ilmunya. Kalau dia ada ilmunya harus berakhlak. Tapi jangan dibalik. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Tapi kalau orang berakhlak sudah barang tentu dia ada ilmunya. Majlis taklimlah untuk meningkatkan ketakwaan, akhlakul karimah kita kepada Allah dan kepada sama manusia. Karakter tabiat yang bagus, menjadi istri yang solehah adalah akhlakul karimah. Menjadi anak yang soleh dan solehah akhlakul karimah. Di mana itu? Majelis taklim. Melalui acara Muharram ini ramaikan majelis taklim, ramaikan pengajian untuk membentuk mempunyai akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak. Duduknya pahala, melihat ustadznya pahala. Siapa orang yang melihat wajah ulama, wajah kiai sama hanya melihat Nabi.
deh je Pak Ustad masih ngedeleng Nabi wong Ustad juga walah Ustad dibuejot macam maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh Ustad itu sebagai penyambung lidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zaro aliman faqad zaroni, siapa datang kepada ulama maka sesungguhnya dia datang kepadaku. Alhamdulillah. Terus maning Pak, aneh ku lamun ibu-ibu pengajian ku pasti nggawe dompet karo tas. Sing aran tas ku dicangklek-cangklek bae. Ning ngendi bae pengajian kondangan pasti nggawe tas. Galema ya lumayan galema. Lumayan. Ning pengajian kan wenten kue, ada buah, disuguhi, kadang dibungkus, ngelit dipangan, orenteng dibuntel. Makanya Pak kalau istrinya minta tas beliin. Lamun pengen tumbas tas tukokaken, lumayan bila perlu sing gede. Sebab kue minuman di pengajian itu kue minuman yang barokah, insya Allah jadi obat, amin. Obat ngelih. Kadang-kadang bapaknya lagi duduk di rumah ngopi, nggak ada temennya, istrinya pulang dari majelis taklim, assalamualaikum, waalaikumsalam, wis balik ta pengajian nih, sampun Kang, ning di pengajian kecamatan ning kelurahan, je oleh apa, ting bating. Wong tes pengajian je oleh apa? Atau biasanya kan pengajian oleh kue segala macam. Ora kena putuk. Pugu ngopi lah enak-enak sing mau. Pahang cangkem kita niki merene alhamdulillah. Makanya ora aneh. Wong wadon ku tasih gelis bubar. Galema iku bekas ngebuntel diseret maning, ditarik maning, diseret maning, ditarik maning. Wong sampai kondangan bae aja dibuntel aja. Berangkat kondangan, barang prasmanan ngambil iwaknya alot. Dagingnya alot, dicokot gati, dileket telak, akhirnya mel tisu dibungkus, coba anjing akan ngetas telung dina udah dibuka-buka direbung semut. Nana wangi lagi dok, kok wangi kok. Ada mengalih Allah. Nah, sekalipun bawa tas, insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Inilah hikmah daripada peringatan 1 Muharram. Nabi Muhammad 13 tahun, ternyata yang mengikuti cuma sedikit. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kita hanya sebatas menyampaikan saja, tapi mereka susah. Kata Allah, Muhammad, masalah hidayah, gerak dan tidaknya itu urusan aku. Kamu hanya sebatas menyampaikan saja. Ternyata benar hanya 70 orang yang mengikuti ajaran Nabi. Dari mulut ke mulut, sampai-sampai Nabi diintimidasi, Nabi diancam. Bahkan apa yang namanya Abu Jahal, Abu Sufyan, siapa yang bisa membunuh Nabi, akan aku beri hadiah 100 ekor unta. Jadi dakwahnya Nabi dengan kita Pak beda Pak. Kita mah enak dakwahnya Nabi disuguhi gedang, apa yang namanya anggur. Nabi dakwahnya bukan disuguhi gedang, bukan disuguhi anggur, tapi dakwahnya Nabi disuguhi batu-batuan, dilempari batu Pak. Dakwahnya sekarang kiai ngajar pengajian bukan disuguhi batu tapi minuman, makanan dan lain sebagainya. Dakwahnya Nabi Masya Allah batu dah. Ketika Nabi Muhammad hijrah menuju ke Taif, minta perlindungan dari penduduk Taif, harapan bisa menolong, bisa melindungi. Berangkat dari Mekah ke Taif, ternyata penduduk Mekah ada yang curang, ternyata penduduk Mekah ada yang sabotase, ternyata penduduk Mekah ada yang menjadi provokator. Berangkat duluan ke Taif. Begitu sampai di Taif, masyarakat Taif, sebentar lagi Muhammad akan datang. Siapa itu Muhammad? Dia itu orang gila, dia itu memperpecah belah agama moyang kita. Kalau dia datang jangan diterima, lempari batu.
Ternyata pengkhianat itu dulu sudah ada. Sekarang kalau ada pengkhianat berarti masih anak cucunya kali. Tidak senang dengan dakwahnya Nabi. Begitu Nabi sampai di Taif, yang melempari batu bukan cuma bapak-bapak, anak kecil ikut melempari kayak gini. Wong kiai diajari coba. Kiai diajari pangan. Oh, orang ngecontoh doh. Enggak. Dilempari batu, Pak Muhammad Gilam, padahal tidak tahu Muhammad itu siapa. Nabi Muhammad, Pak, orang yang suci, yang mulia, dilempari batu mau berdakwah. Kita di sini mau berdakwah sulit dibeledokan. Kita di sini mau dakwah, beledokan. Nabi mah batu, Pak. Sampai-sampai para sahabat melindungi jasadnya Nabi, melindungi badannya Nabi. Apa kata sahabat? Daripada Muhammad yang kena batu, daripada Muhammad yang kena lemparan batu, lebih baik saya menjadi perisai. Nabi dipeluk. Badannya Zaid bin Sabit kena batu sampai mukanya itu memar, tidak kelihatan darahnya sampai mengalir, bahkan sampai sandalnya pun warnanya merah penuh dengan lumuran darah. Itulah dakwahnya Nabi, Pak. Kita umatnya manja, nggak ada yang ngelempari batu, anggur, jeruk, pisang. Malu kita sama Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, Pak. Manja kita ini sebagai umatnya. Dilempari batu, Pak. Sampai tidak kelihatan mukanya. Dia itu siapa? Zaid bin Said? Bukan. Ternyata itu sahabat Nabi yang melindungi Nabi. Ini bukti, Pak, cintanya sahabat kepada Nabi. Cintanya sahabat, pengorbanan sahabat kepada Nabi, melindungi Nabi. Apa yang sudah kita korbankan, Pak, untuk Nabi? Apa yang sudah kita berikan buat Nabi? Iki meneng keliman pada ki. Kalaulah para sahabat, Pak, jelas-jelas Nabi dilindungi saking cintanya kepada Muhammad. Seandainya Nabi meninggal dunia, maka dakwanya selesai. Daripada Muhammad yang mati, lebih baik saya yang menikmati. Dilindunginya oleh sahabat. Kita malu, Pak, sebagai umatnya. Apa yang sudah kita korbankan buat agama, apa yang kita berikan kepada Nabi. Baca sholawat orelok mulu dan ditinggalakan, marhaban juga membid'ahkan. Apa yang kita berikan buat Nabi, Pak? Akhirnya Nabi ditolak, Pak, di Taif. Tidak jadi, Pak, balik lagi, Pak. Masya Allah, kata malaikat, ya Muhammad, maukah batu besar ini aku timpakan di hadapan mereka? Maukah batu besar ini ditimpakan di kampung Taif? Apa kata Nabi? Jibril, jangan. Jangan, Jibril. Mereka tidak tahu bahwa seorang Nabi. Malah didoakan oleh Nabi, ya Allah, jadikanlah Taif kota yang aman, kota yang sejahtera, kota yang damai, dan jadikanlah anak keturunannya menjadi anak yang soleh. Disakiti bukan membalas, tapi malah mendoakan yang baik. Itulah akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dakwanya Nabi bukan dengan kekerasan, tapi dengan rahmatan lil alamin. Disakiti, dihujat, Nabi tidak membalas. Jajal wong duku dalem. Kok wong iku dihina, dihujat, dicaci maki, balas ngasa golok. Berasa nih kita nih orang wani kayak tokakan juru sepir sira kaget, wih langsung Pak. Nabi tidak dengan demikian, Bapak dan Ibu, tidak. Tapi Nabi Muhammad dengan rahmatan lil alamin, dihujat, dicaci maki, Nabi tidak membalas. Maka hikmah Muharram ini membentuk akhlakul karimah, belajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, Pak, dakwahnya Nabi. 13 tahun tidak ada yang mengikuti
kecuali 70 orang dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai diancam, bahkan sampai pamannya, kakeknya pun diancam. Apa? Muhammad, sudah berhenti saja kau dakwah, saya kasihan sama kamu, takutnya kamu dibunuh. Apa kata Nabi? Seandainya mereka meletakkan matahari di telapak tangan kananku, seandainya mereka meletakkan rembulan di atas tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini tidak takut sama ancaman, tidak takut intimidasi, hanya takut kepada Allah. Perjuangan Nabi. Suatu ketika Nabi mau dibunuh, rencana daripada Abu Jahal, Abu Sofyan. Ketika Nabi Muhammad Kemis malam Jumat, rumahnya dikepung. Rumahnya dikepung. Sudah diketahui bahwa Muhammad besok mau hijrah. Hijrahnya Nabi meninggalkan kampung halaman, bukan takut ancaman, tapi perintah Allah. Dikepung rumahnya Muhammad. Mereka sudah tahu bahwa kita ini mau berangkat. Akhirnya bagaimana? Sudah yang sembunyi di kamarnya Nabi, di tempat tidurnya Nabi, menantunya Nabi. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu malam hari Nabi keluar, apa kata malaikat Jibril? Baca, waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi mengambil debu dan ditaburkan di atas, sehingga orang kafir Quraisy yang membunuh Nabi semuanya tertidur. Begitu Nabi keluar, tidak bisa melihat Nabi. Makanya bapak-bapak lamun jalan raya ana tilang polisi, wis waca bae waja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Insyaallah ketangkep. Itu mari salah gunakan namanya, enggak bawa helm. Wih, ingat kiai kan, Nabi keluar dari rumah membaca waja'alna, bener, bismillah, waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wih, pede ngeng pret tuman sirah. Atuh beda. Singkat cerita apa? Begitu Muhammad pergi dengan Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Ali, anaknya siapa uculkin? Halo bro. Wih, soleh ya. Ayon ngaji ngedeleng kiai ning ngarepe, alhamdulillah. Wis menawi dadi pecel sing soleh. Begitu orang kafir Quraisy menggerebek rumahnya Nabi, ada yang tertidur. Sempat mau ditombak, sempat mau dilibaskan pedang. Begitu ditarik selimutnya, ternyata Sayyidina Ali membela menantu. Keren. Daripada mertua yang meninggal, yang dibunuh, lebih baik saya yang dibunuh. Iku arane eman yang mertua. Iki mantu je ning mertua dusun. Nana wong iki. Ning mertua jelas kesopan-sopane. Kadang-kadang salaman ora diambung tangane kayak ijab kabul bae kontan. Wong ning mertua mah, mertua kun pada bae wong tua. Aja dibedak-bedakaken salaman diambung tangan. Iku mah kaya baturan. Ayo Pak sehat Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang ana mantu disengit ning mertua. Kadang-kadang ada menantu yang benci sama mertuanya, tidak akur sama mertuanya. Ada. Di sini juga ada. Iku arane mantu budeg umur. Mantu disengit ning mertua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali menyelamatkan Nabi demi mertua. Akhirnya apa? Mana Muhammad? Muhammad tidak ada. Ternyata Muhammad sudah keluar dari kota Mekah. Kemana larinya? Masuk dalam gua Sur. Singkat cerita, 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi di gua Sur.
Sebelum masuk, Abu Bakar terlebih dahulu masuk sebagai sahabat, sebagai mertua. Karena istrinya Nabi, Aisyah, adalah putri daripada Abu Bakar. Abu Bakar menghormati menantunya, menantunya menghormati mertuanya. Sungguh indah akhlak Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Begitu masuk dalam gua Sur di Mekah, apa kata Nabi Muhammad? Kata Abu Bakar, Muhammad, ada lubang, jangan masuk dulu, biar saya yang masuk, takut ada binatang buas di dalam gua itu. Bener, Abu Bakar manjing dipit, bukan mantu nikin cokot. Ku arane iku mertua emaning mantu. Iki mah ora emaning mantu. Wong kudu enggak di eman di mantu, masa 10 tahun diingoni. Ayo weh. Abu Bakar masuk ke dalam, periksa takut ada sesuatu. Ternyata, bagaimana Abu Bakar? Aman, aman. Silakan Muhammad kau masuk. Hormat namanya Nabi Muhammad. Begitu masuk ke dalam, Nabi Muhammad lelah, dodok pening gua. Kita nega pegel pada baik. Tak lama kemudian Nabi Muhammad selonjor dan Sayyidina Abu Bakar pun selonjor. Nabi Muhammad bersandar di badannya Abu Bakar. Abu Bakar selonjor, dan pas selonjoran kakinya itu ada lobang. Lobangnya itu ada ular. Anak ulane sikile Abu Bakar dicokot ula. Akhirnya nangis. Nabi Muhammad endasi kuning pupu. Muhammad iku endasi kuning pupune Abu Bakar buat bantal. Tak lama kemudian menetes air mata pas ning pipine Nabi. Kata Nabi, udan Abu Bakar, boten. Kok ada air hujan? Air mata. Kau menangis? Kenapa kau menangis? Apa kamu capek? Apa kamu tidak ridho? Apa tidak ikhlas? Muhammad, bukan saya tidak ridho, bukan saya ikhlas, saya ikhlas mendampingimu dan mengantarmu, tapi bukan karena itu Muhammad. Lalu kenapa kau menangis ya Abu Bakrin? Saya menangis Muhammad, dicokot ular, digigit ular, saya tahan Muhammad, sengaja takut kepalamu bergeser saking cintanya kepada Nabi. Laikumah Rabi kita mah beda. Lagi dodok ngegolong bejemuar anak ruweti. Iya mengkonon. Iya. Barang dilihat, bos langsung pak disedot. Disedot bisanya itu Nabi. Sedot, terus sedot. Wah, kemudian apa? Nabi meludah. Ludahnya itu ditempelkan di bekas gigitan ular. Sembuh. Itu nih kanjang Nabi mah hebat. Obat bisa menyembuhkan ular berbisa, bisa menyembuhkan bisa daripada ular. Allah karim. Jajal itu nih wong duku Malang, duku Malang, duku dalam. Ana wong jika cokot ulah mene tak itu nambah abuh maya. Kau mau semangan jengkol karena jering menambah pisan. Kemudian Nabi apa? Hei ular, kenapa kamu menggigit sahabatku? Aku tidak rela, aku tidak ridho kau menggigit sahabatku. Muhammad, maafkan saya. Ularnya bisa ngomong, maafkan saya Muhammad, saya sudah bertahun-tahun bersembunyi dalam gua ini. Kenapa? Saya kepingin melihat wajahmu, melihat keindahan rupamu. Saya mohon kepada Allah. Apa kata Allah? Kalau kamu kepingin melihat Muhammad, berjalanlah engkau masuk dalam gua itu. Nanti Muhammad akan masuk dalam gua itu. Rencana Allah. Oh begitu. Lihat ini muka saya dan Abu Bakar. Saya sudah melihatnya. Nah, ular saja rindu kepada Nabi. Ular saja kepingin melihat Nabi. Tapi penduduk Mekah, kafir Quraisy, kejamnya luar biasa. Nabi sempat mau dibunuh. Melihat wajahnya Nabi indah. Nabi tidak ada, sekarang ada ahli warisnya. Siapa? Para alimil ulama. Lihat para habaib, mukanya indah-indah, kasep, gagah, ganteng, bersih, kiai, ulama, ustadz, kasep, gagah-gagah. Kenapa? Karena di situ adalah ada keturunan Nabi. Ada darahnya Nabi yang mengalir dalam jasad badannya para habaib.
Maka siapa orang yang benci habaib sama hanya membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui acara pada malam hari ini membentuk akhlakul karimah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat dalam salat adalah Ka'bah. Kiblat dalam urusan sikap dan tingkah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui acara Muharram ini semoga pengajiannya tambah rame, amin. Majlis taklimnya nambah rame, amin. Karena acara seperti ini Pak nggak gampang. Ini perlu persatuan. Panggung digawe, sepanduk digawe, dipasang tenda, disewa, masya Allah, diatur acara ini itu JP panitia Kang Haji ngedadaknya saja seperti ini, apalagi tidak ngedadak. Betul, ini menunjukkan masyarakat Dukuh Dalam berarti cinta agama, cinta Allah, cinta Rasulullah. Kulo semua berarti masyarakat sing loman, masyarakatnya ora pelit aja kayak wong kana. Arep sumbangan bae guati. Apa nih dehem kun hahe. Urusan keagamaan ning kampung wong mau guati. Pira aja sumbangan muharame 1.000. Larang. Kiai ini sing endi kunek? Sing Cilegon. Barang mau teger kiai ini ngantuk. Sing ngantuk mas sing dodok. Nyewane pira, ini pira segala macam pemuda digerakkan. Kadang-kadang ada panitia mengkuji panggung mah disewa, sepanduk dipasang, kursi empuk digotong, kelambu kuabe siap-siapakan, barang ceramah juru teger. Aneh sih ngomong ku anak. Tak tuding tau wonge. Wong ceramah aja kepengen sing ngekak baik, iku mah bodor arane. Memang zaman sekarang mah ya ibai punten, kebanyakan isi masyarakat ngantuk, kebanyakan kulit percuma ngekek doang. Betul. Jadi harus seimbang isi dan kulit supaya ada hasilnya ketika kita pulang insya Allah. Begitu hijrah Nabi sampai di kota Madinah langsung singkat disambut oleh penduduk Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'anillahi da barang tala'al disambut dengan rebana tola'al badru. Nah, makanya seniki ketika anak Kiai Rawuh, Habib Rawuh disambut dengan kalimat tola'al badru sebagai bentuk kebungahan dan kebahagiaan kedatangan para ulama, kedatangan para habaib. Kenapa? Itu merupakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat beserta orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta ulama, kumpulnya dengan ulama, kumpulnya dengan para habaib insya Allah. Tapi kalau kita cinta kepada orang yang selalu gemar main TikTok, maka nanti kumpulnya pun dengan orang yang main TikTok. Ya Pak, ya Bu, ya Pak, ya Bu. Alhamdulillah. Para ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja pengajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Hikmah daripada Muharram ini, mari kita tingkatkan pengajian di Majlis Taklim untuk membentuk karakter akhlak yang mulia buat anak kita, istri kita dan masyarakat kita ke depan. Semoga umur kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Hijriah 1444. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur,
dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.